Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna radha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'd. Jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita, terus mengalir sampai sekarang ini tiada hentinya, tiada lain dan tak bukan karena hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala senantiasa inginkan kita dalam kebaikan. Thayyib, salawat serta salam semoga selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Thayyib, pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran rutin kita masih di Qawaidul Quraniyah fi Hayatil Insaniyah, kaidah-kaidah Al-Quran dalam mengarungi kehidupan seorang manusia, bagaimana dia menjalani kehidupan ini di bawah kaidah-kaidah syar'iyyah agar bisa selamat dunia dan akhirat. Tayyib, kita masuk kaidah di 12, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang mana ini adalah merupakan kaidah yang agung, yang besar dalam menapaki kehidupan seorang hamba, di mana muamalahnya kepada sesama makhluk. Kan ini agak penting untuk dibahas. Yang mana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulai ini merupakan salah satu kaidah utama yang menandakan bahwa kebesaran dan keagungan Islam dari segala sisi, ya, akan ketinggian ya aturan-aturannya. Ayat yang mulia ini ya sungguh luar biasa. Ya, setelah di sini dijelaskan bahwa kebiasaan bangsa Arab itu suka melebih-lebihkan keturunan mereka, suku mereka. Maka datanglah Islam menjadi dasar barometer ukuran kemuliaan seorang dan keutamaan seorang di sisi Allah Azza wa Jalla. Apa ayatnya? Pertama, ya ayuhan nas, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa sekaligus bersuku-suku, agar supaya lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ya, saling mengenal. Sungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, maka sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi barometer ukuran kemuliaan seseorang ya dalam kehidupan sehari-hari
itu adalah diukur dengan takwanya, bukan dari sisi keturunan, jabatan, harta, atau apapun yang lainnya. Ini bukti yang jelas. Ketika dalam Islam ada namanya budak. Budak itu apa? Strata sosial yang dibawa kan seorang budak. Ya. Tapi bagaimana Rasulullah SAW Islam yang tidak memandang dari sisi strata sosial seseorang. Yang pertama kali mengumandangkan azan siapa? Bilal, seorang budak hitam. Ya, masya Allah, seorang budak hitam yang pertama kali menumbangkan azan. Kita azan adalah merupakan suatu hal yang mulia, yang agung, bukan dari kalangan kaum Quraisy, tapi kalangan budak. Ini menunjukkan bahwa ya, Islam tidak memandang strata sosial. Ya. Ini jamaah sekalian. Nah, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang menjadi hal yang sangat mendasar. Ya, terkadang kita bertemu seseorang ya, di bawah standar kehidupan kita atau berbeda dengan kehidupan kita, ada menjadi kadangkala ada rasa risih. Nah, tidak. Kadang ada orang yang pakaiannya ya kayak pengemis dan seterusnya, ada rasa risih. Kadang ada rasa risih di dalam ya rasa kita, sehingga kita mengomentari, sehingga kita menjauh. Kadang-kadang demikian kan? Atau ada siapapun ada rasa kita ingin mengomentari, merasa diri lebih baik. Maka hal demikian bukanlah ciri orang yang bertakwa, karena ukuran seseorang itu bukan dari ya strata sosialnya, kedudukannya dan seterusnya. Ya, Islam menggambarkan potret kehidupan seseorang itu tidak terkait dengan strata sosialnya. Bagaimana tadi kisahnya Bilal ketika dia mengumandangkan azan adalah seorang budak. Ya, tapi itulah Islam. Maka Rasulullah SAW mempraktikkan kaidah-kaidah ini ya dalam Al-Quran, dalam kehidupan nyata. Beliau mendidik umatnya dengan perbuatan dan ucapan. Maka di sini jemaah sekalian perlu dipahami bahwa di sini ayat ya, yang pertama Allah mengatakan wahai manusia, ya ayyuhan nas, tidak mengatakan orang beriman, tapi dikatakan wahai manusia. Ini pesan bahwa Islam itu untuk seluruh alam semesta. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya, untuk menghargai sisi kemanusiaan. Ya, thayyib. Maka di sini yang pertama, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan menciptakan kalian, menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Perbedaan adalah merupakan sudah sunnatullah, tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari. Sebagaimana kita, andaikan semua manusia, semua mukanya sama, ya bagaimana mungkin kita bisa mengetahui? Maka adanya perbedaan itu satu hikmah yang agung, ya, untuk mengenal di antara satu sama yang lainnya. Ya, kalau bagaimana cuma hitam saja atau putih, atau semua orang sifatnya sama persis, maka ini satu hal yang tidak bisa dipungkiri akan memberatkan dalam hal muamalah. Maka itu adanya perbedaan. Sebagaimana ya, pelangi indah karena ada apanya? Pelangi itu indah karena apanya? Karena warna-warninya. Andaikan satu warna tidak, ya tidak akan
ya dilihat kelihatan indah, tapi karena adanya perbedaan itu merupakan keindahan. Makanya Allah menciptakan perbedaan di antara jenis laki-laki, perempuan, suku-suku, bangsa, itu satu keindahan dari Allah Subhanahu wa taala agar lita'arafu. Adanya perbedaan ini, ya, adanya perbedaan dari sisi segala apapun tidak menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang itu terkait dengan sukunya, terkait dengan warna kulitnya, terkait dengan ya bangsanya. Maka ayat selanjutnya Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Makanya di sini jamaah sekalian, kadang sebagaimana saya katakan tadi, dari sisi strata sosial, ya kedudukan sosial seseorang, kita duduk bersama dengan pengemis atau orang yang di bawah standar kehidupan, strata kehidupan kita, kalau ada rasa risih, ada rasa tidak enak, ada rasa merasa kita di atas dari mereka, maka ini bukan ciri orang bertakwa. Maka jangan kita ukur dari sisi pandangan zahir seseorang. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila jasamikum. Allah tidak memandang ya kepada bentuk tubuh kalian. Walakin yanzur ila qulubikum amalikum. Akan tapi Allah memandang dari hati dan amalan kalian. Maka di sini jemaah sekalian, maka kapan ada rasa di atas, kita merasa di atas dari sisi apapun, maka itu ciri khas ya kibar, ada bentuk kesombongan dalam diri kita. Ya, kita merasa mulia dibanding dengan yang lain. Salah satu contoh lagi dalam hal kaitan kita dalam hal ya, dalam belajar talabul ilm, penuntut ilmu, ya terkadang ya sebagian yang dijangkiti penyakit ihwa sekalian mengatakan bahwa kalau yang menyampaikan ceramah itu adalah orangnya ya bukan sarjana, bukan LC atau seterusnya, maka dipandang rendah, dipandang remeh ilmunya. Ini banyak kasus. Ya banyak kasus. Terus kalau menyampaikan adalah seorang anak muda, masih ya ilmunya belum apa-apa, dikatakan apa yang saya mau ambil ilmu dari dia? Untuk apa saya hadir? Ya saya lebih pintar. Standar kemuliaan ya seseorang kita kembalikan kepada syariat, agama kita yang mengaturnya. Ya. Ada yang merasa lebih hebat ya dibanding dengan sukunya, ada merasa lebih pintar dari kelompok yang lain, atau ada bahkan yang merasa lebih suci ya lebih benar dari kelompok yang lain. Ini menjadi masalah kebanyakan di antara kita kaum muslimin, terutama yang khususnya mengenal dakwah, mengenal agama. Kadang hanya perbedaan dari sisi amalan, pemahaman, atau perbedaan fatwa. Kita akan merasa risih dengan saudara-saudara kita yang berbeda pemahaman dengan kita. Ya, kadang demikian, tidak bisa dipungkiri. Kita merasa diri kita lebih baik, sehingga kita menganggap remeh, menganggap rendah. Artinya, ketika ada pemahaman pendapatnya A ini, kita pendapatnya B, ya kita kadang merasa kita lebih benar, lebih baik. Maka ini suatu hal yang tidak benar dalam syariat kita. Ya, makanya jamaah sekalian, bisa jadi orang yang berbeda pemahaman kita lebih bertakwa dari kita. Bisa jadi lebih bertakwa dari kita. Maka di sini ukurannya adalah standarnya adalah takwa. Ya, standarnya adalah takwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling yang punya kedudukan yang tinggi, tapi yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Ya, apa itu takwa? Apa itu takwa?
Kalau bahasa sederhananya yang paling mudah dipahami kebanyakan orang, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, itu takwa. Benar. Ada yang bisa mendefinisikan yang takwa? Apa itu takwa? Banyak para ulama mendefinisikan takwa. Ya, apa takwa? Sering sering takwa. Salat takwa, salat takwa. Puasa ya takwa. Ngaji takwa. Meninggalkan dosa takwa. Perkataan yang paling masyhur di antara para ulama ini yang dihafal. Ya. Anta'mal bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa anta tatruk maksiatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah. Dihafal. Ya. Hendaklah jemaah sekalian, hendaklah diperhatikan ini definisi dari para ulama agar kita memahami bagaimana takwa itu sebenarnya. Dari beberapa definisi para ulama kita bisa mengambil kesimpulan bahwa takwa ini umum, artinya takwa itu semua bentuk ketaatan. Takwa dan juga takwa semua bentuk dalam meninggalkan maksiat, itu takwa. Ya, mengharapkan ini dua berkumpul, roja dan khauf. Artinya kita beramal kepada Allah dengan mengharapkan pahalanya, dan kita meninggalkan dosa khawatir akan azabnya, itu takwa. Nah sekarang kalau sekarang bola, ya demam bola pada dunia, nonton bola takwa enggak? Maksud takwa? Maksud takwa? Ya. Maksud takwa enggak menonton bola? Ya. Gimana? Tidak. Karena dia bukan bentuk amalan. Meninggalkan itu justru kalau kita nonton bola dapat maksiat. Bisa tidak dapat maksiat? Ya bisa. Ya kan? Nah, terus jadi antum bisa berdasarkan takwa paling minimal itu meninggalkan apa? Maksiat. Dan paling minimal itu takwa apa, di mana takwa? Paling minimalnya takwa di mana? Ayo, paling minimal membuang duri dari atau membuang gangguan dari jalan. Paling minimal takwa lagi. Senyum di hadapan saudara kaum muslimin, itu takwa paling minimal. Apalagi membantu kaum muslimin, itu paling minimal takwa. Jangan dikira bahwa takwa itu hanya amalan-amalan mahdoh saja, tidak. Ya, semua bentuk amalan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah itu takwa. Itu takwa. Dan semua bentuk amalan sekecil apapun dosa kita tinggalkan itu bentuk takwa. Kenapa? Kita takut sama Allah. Itu adalah tameng pelindung kita dari siksa Allah. Itu takwa. Jadi jangan dikira bahwa harus salat, puasa, sedekah, enggak. Tidak. Ya. Sini dipahaminya Mas kalian. Nah, itu takwa. Begitu banyak para ulama di kalangan Islam strata sosialnya itu dibawa. Banyak di antara mereka budak, tapi yang meninggikan kedudukannya adalah ilmunya karena takwanya. Makanya yang paling bertakwa harusnya itu adalah orang yang berilmu, yang paham agamanya Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang paling besar takutnya pada Allah di antara hambanya adalah yang paling berilmu, mengetahui syariat, paham agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai penuntut ilmu hendaklah betul-betul dari setiap gerakan kita, amalan kita, perkataan kita itu semua hasil dari takwa Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan juga di antara para keturunan Arab, keturunan Habib apa itu,
tidak mau menikah kalau bukan apa? Sesamanya, nasabnya, tidak mau menikah, tidak mau menikah. Ada satu kampung, ada teman saya, dia seseorang keturunan Habib gitu. Kalau dalam bahasa Uginya apa? Saya apa? Saya apa? Tak tahu apa istilahnya, karena beda-beda kampung, beda-beda istilahnya. Tidak mau menikah kalau bukan itu. Kenapa? Apa? Kenapa? Habis, terputus nasabnya. Kayaknya ini jemaah sekalian bahwa ini enggak sepenuhnya benar. Ya, yang paling mulia, paling bertakwa, bukan paling yang keturunannya. Artinya dia keturunan Nabi, tidak mau kalau bukan keturunan Nabi. Bagaimana kalau keturunan Nabi tidak dapat? Tidak menikah kan? Ya ini, jemaah sekalian. Banyak di antara kaum muslimin yang demikian masih terkubur kesukuan. Ya, nah kita mau kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindungi dari hal tersebut, karena ini semua sikap-sikap jahiliyah. Maka Islam datang menghapusnya semuanya. Maka yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita muliakan seseorang berdasarkan dengan apanya? Kalau antum ada orang kaya bersamaan data dengan orang miskin, gimana kira-kira? Yang mana kita dahulukan? Tentu yang secara zahir, tentu yang paling bagus pakaiannya zahir, iya kan? Kita zahir, yang paling bagus pakaiannya, yang paling tinggi kedudukannya. Tapi ingat, Allah tidak memandang itu semuanya. Yang dipandang adalah hatinya seseorang. Makanya Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Makanya ini jangan kita memilah-milah seseorang dalam hal kehidupan sehari-hari. Ya, kayak kita ukur seseorang dengan takwanya, taatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, sebagaimana kebanyakan sekarang memilih calon pengantin hanya berdasarkan dari siapa? Harta. Kalau di Bugis Makassar, waduh, uang pandainya berapa? Susah nikah di Bugis Makassar karena itu budaya tradisi yang susah dihilangkan. Ya, tapi segera cukup jamaah sekalian. Jadi inti jamaah sekalian di sini bahwa ukuran seseorang itu bukan dari sebanyak harta. Ingat, kita muliakan seseorang bukan karena kayanya, bukan karena keturunannya, bukan karena pangkatnya, tapi mulia karena takwanya kepada Allah, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Maka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kapan kita punya ada rasa risih, rasa tidak enak bersama dengan di bawah standar kehidupan kita, maka itu adalah sifat iblis, merasa lebih di atas. Itu kibar, ya, kesombongan. Ya, segera cukup. Ya, wallahu a'lam bishawab.